Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Kesejahteraan Sosial kelas B dengan nomor pokok mahasiswa 2021-0110-1037, yang dimana di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang asli dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr. Muhammad Nasih. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima oleh seluruh rakyat sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan kenegaraan Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat menjadi BPUPKI yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya dengan 19 orang lainnya, yang dimana 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 dari wakil Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh perumus itu adalah diantara lain adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Swerja Hamidjo, Swerta Karto Hamidjo, Profesor Dr. Muhammad Supomo, Abdul Qadir, Dr. Jabuan Bing, Dr. Muhammad Amir dari Sumatera, Dr. Muhammad Mr. Abdul Abbas dari Sumatera, Dr. Ratulangi, Andi Pangeran, Mr. Latuhar Hari, Mr. Puja Hamidan, Abdul Wahid Hasim, dan Dr. Muhammad Hasan. Latar belakang terbentuknya konstitusi atau yang biasa dikenal Undang-Undang Dasar bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang di kemudian hari setelah kemerdekaan diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi dan segera harus dirumuskan sehingga lengkapnya Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PPKI mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan yang di dalamnya yang pertama menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh panitia perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU, Rancangan Undang-Undang yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juni
1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia Ir Soekarno sebagai presiden dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menjadi Komite Nasional. Itu keputusan pada awal rapat sidang ada 3. Pada tanggal 22 Juni 1945 disahkan Piagam Jakarta yang menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua BPUPKI pada masa sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sedangkan tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi yang dikenal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan UUD adalah dasar yang tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia pada saat ini. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar negara lembaga yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia itu sendiri. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan yang lainnya sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum yang biasa, melainkan hukum dasar, yaitu dasar yang tertulis sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertulis. Dengan demikian, setiap hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya bersumber pada aturan-aturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, dan pedomannya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber negara hukum atau sumber hukum negara. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan undang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang paling tinggi. Di dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol. Dalam pengertian Undang-Undang Dasar mengontrol apakah norma hukum yang rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Undang-undang juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara yang disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara.
eh, eh, sebelum dilakukannya amandemen, Undang-Undang Dasar terdiri atas pembukaan batang tubuh pembukaan batang tubuh pembukaan batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 65 ayat. 16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari satu ayat, dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang yang terdiri dari 2 ayat atau lebih, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan, serta penjelasan setelah dilakukan 4 kali perubahan. Undang-Undang Dasar memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk DPR dan MPR sesuai dengan sifat konstitusinya pada pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Berarti meniadakan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sumber dari motivasi dan inspirasi perjuangan tekad bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sumber dan cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan internasional dan nasional. Perbandingan Undang-Undang Dasar perbandingan peraturan antar lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen. Yang sebelum amandemen, yang pertama itu MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memiliki kekuasaan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, GBHN, memilih presiden dan wakil presiden serta mengubah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, presiden berkedudukan di bawah MPR, mempunyai kekuasaan yang luas dan dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis. Dan yang setelah amandemen, MPR, lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK, menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN, menghilangkan kewenangannya mengangkat presiden. Karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu, tetap berwenang menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Susunan keanggotaannya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota perwakilan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu. Presiden. Yang kedua, presiden membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan legislasi sepenuhnya diserahkan kepada DPR. Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja. Yang ketiga, DPR. Posisi dan kewenangannya diperkuat, mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja, sementara pemerintah berhak mengajukan RUU. Proses dan mekanisme pembentukan UU di antara DPR dan pemerintah mempertegas fungsi DPR
yaitu fungsi legislasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga dan negara. Yang keempat, BPK. Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara atau APBN dan daerah APBD. Yang kelima, DPD lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dan badan perwakilan tingkat nasional setelah ditidakkannya. Dan yang kelima, Mahkamah Agung, lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan wewenang lainnya diberikan undang-undang. Dan yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi. Keberadaannya dimaksud dengan sebagai penjaga kemurnian konstitusi, mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Cukup segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.